semua, perkenalkan saya Yurni Induru dari Prodi PAUD tahun 2019. Kali ini saya akan membahas tentang penerapan kurikulum PAUD. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah, Ibu Dr. Randa Haji Suharti Ningsi, MPD. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada pembahasannya, yaitu standar PAUD, di mana standar pendidikan anak usia dini telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 pada tahun 2014, di mana tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Standar pendidikan anak usia dini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan anak usia dini yang bermutu sebagai acuan setiap satuan dan program pendidikan anak usia dini untuk mewujudkan pendidikan nasional dan dasar penjaminan mutu pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, bagian B adalah kurikulum PAUD, di mana kurikulum merupakan perencanaan kegiatan pembelajaran pada pendidikan formal, di mana kurikulum berisi 4 aspek, yaitu aspek tujuan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian, di mana Indonesia menganut kurikulum nasional, sehingga kurikulum pendidikan nasional dikembangkan oleh pemerintah. Kurikulum yang berlaku pada saat ini adalah kurikulum 2013. Institusi pendidikan termaksud PAUD harus mengikuti kurikulum 2013 yang disusun oleh pemerintah. Selanjutnya, bagian C adalah kurikulum PAUD atau TK, di mana kurikulum PAUD memiliki ciri khusus sebagai konsekuensi dikhususkannya pendidikan anak usia dini. Berikut beberapa ciri khusus kurikulum PAUD. Yang pertama, bersifat unifit. Kurikulum PAUD tidak hanya bersifat integrated, tetapi bersifat unifit. Artinya sangat terpadu, tidak ada mata pelajaran seperti halnya di SD. Esensi konsep yang ada dalam mata pelajaran dipadukan oleh tema. Oleh karena itu, kurikulum bersifat tematik. Tema yang digunakan adalah tema yang paling dekat dengan anak, seperti diriku, keluargaku, binatang, tanaman, air, udara, api, tanah, dan sebagainya. Tema tersebut dilaksanakan secara konstekstual. Misalnya, tema air digunakan pada saat musim hujan, di mana air melimpah. Selanjutnya, yang kedua adalah dinamis. Kurikulum PAUD dapat berubah secara harian, tidak harus menunggu sampai 5 tahun sampai kurikulum direvisi. Misalnya, ketika di dekat sekolah ada sirkus binatang yang datang dan anak-anak sangat senang membicarakannya, maka tema binatang yang dapat digunakan untuk membahas binatang sirkus dinamisasi. Kurikulum sangat dianjurkan untuk mengakomodasi apa yang terjadi di sekitar anak gitu. Selanjutnya, sesuai dengan perkembangan anak, di mana perkembangan kurikulum PAUD didasarkan atas perkembangan rata-rata anak yang didasarkan atas usia. Jadi, kurikulum PAUD atau untuk anak usia 0 sampai 2 tahun, 3 sampai 4 tahun, dan 5 sampai 6 tahun berbeda karena disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Meskipun demikian, pada saat pembelajaran, guru menyesuaikan tugas perkembangan dengan tingkat perkembangan masing-masing anak. Selanjutnya, bersifat holistik. Kurikulum mengembangkan semua aspek perkembangan anak. Aspek perkembangan anak yang dimaksud meliputi perkembangan fisik motorik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial, moral dan nilai, etika bahasa, dan estetika atau seni. Di dalam penyusunan RKM, tema utama dielaborasi menjadi 5 sampai 6 subtema yang secara keseluruhan mengembangkan semua aspek perkembangan anak dalam kegiatan pembelajaran, di mana dalam satu hari guru menggunakan satu subtema, sehingga dalam waktu 5 sampai 6 hari atau seminggu semua tema telah digunakan.
Selanjutnya, sesuai dengan lingkungan terdekat anak, di mana kurikulum PAUD dikembangkan menggunakan pijakan lingkungan terdekat anak, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Sebagai contoh, anak-anak di pantai akan menggunakan lingkungan daerah pantai dan masyarakat nelayan untuk dipijakan belajarnya. Selanjutnya adalah pengembangan kurikulum, di mana banyak model pengembangan kurikulum seperti model Taylor, model Lataba, model Lewis, dan sebagainya. Masing-masing model memiliki kelebihan dan kelemahan. Model Taylor terdiri atas 4 tahap, yaitu seleksi tujuan, seleksi apa yang dikerjakan, organisasi kegiatan pembelajaran, dan evaluasi tercapainya tujuan. Dimana ini tadi memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing ya teman-teman. Selanjutnya, pembelajaran PAUD. Model pembelajaran adalah salah satu konsep yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran. Model pembelajaran dikembangkan berdasarkan satu atau lebih teori belajar atau teori pembelajaran. Selanjutnya, model pembelajaran memiliki sintaks kegiatan belajar yang diuji cobakan di berbagai negara, baik negara maju, negara berkembang, dan negara terbelakang, melibatkan siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Hasil uji coba menunjukkan efek sites yang positif, maka model tersebut dikenal dengan model pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Kaitan konseptual antara mata pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema sehingga peserta didik akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Selain itu, penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar akan sangat membantu peserta didik dalam membentuk pengetahuannya, karena sesuai dengan tahap perkembangannya. Peserta didik yang masih terlihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan atau holistik. Baik teman-teman, demikian saja penerapan saya atau penyampaian saya tentang materi ini. Apabila ada ketidaksesuaian dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.